PKWT resign kan muncul klausul ganti rugi pasal 62, sehingga ada bargaining position bagi perusahaan saat penyerahan uang kompensasi. Sedangkan saat karyawan mangkir apabila terjadi PHK kan yang melakukan PHK dari perusahaan. Dan karyawan tetap mendapat uang kompensasi, tidak ada ganti rugi dari karyawan meskipun karyawan keluar dengan cara yang tidak baik-baik. Kalau kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah dalam hal ini penerapan ketentuan uang kompensasi bisa menjadi tidak fair? Mengingat karyawan yang mengundurkan diri secara baik-baik timbul ganti rugi bagi karyawan dan karyawan tetap mendapat uang kompensasi, sedangkan karyawan yang kabur begitu saja mangkir tetap dapat uang kompensasi, namun tidak ada ketentuan ganti rugi seperti orang mengundurkan diri. Sedangkan karyawan yang kabur begitu saja tetap dapat uang kompensasi, namun tidak ada ketentuan ganti rugi. Ada, Pak. Ketentuan ganti rugi untuk karyawan yang... Jadi gini loh, kan tadi saya bilang tergantung pintu yang dipakai. Ini pintu putusnya hubungan kerja pakai pintu apa? Kalau pakai pintunya PHK, kebetulan yang namanya resign, mengundurkan diri, atau mangkir, atau kesalahan, atau kasus yang lain, atau meninggal dunia, dan semua yang ada di dalam bab 12 di Undang-Undang 13 yang sudah dirubah dalam UCK 2.0 itu semua disebut PHK. Kalau pintu yang dipakai adalah pintu PHK, berarti di dalamnya termasuklah mengundurkan diri atau resign, termasuklah juga mangkir. Maka kepadanya, kalau pintu, sekali lagi kalau pintu PHK yang dipakai, maka kepadanya nggak ada kewajiban sisa kontrak, ganti rugi sisa kontrak itu nggak ada, karena dipakai pintu PHK. Jadi maksud mengundurkan diri juga, kalau dia pakai pintu PHK-nya mengundurkan diri, ya nggak pakai, ya kan? Artinya kalau karyawan mengundurkan diri inisiatif, berarti karyawan menggunakan pintu PHK mengundurkan diri, bukan pintu pasal 62, memutuskan PKWT sebelum berakhir jangka waktu. Berarti si karyawan tidak pakai pasal 62, kan gitu? Inisiatif karyawan pakai pintu PHK karena mengundurkan diri, sehingga kewajiban sisa kontrak sebenarnya nggak ada. Perusahaan hanya tinggal menyetujui atau tidak menyetujui, itu aja. Kalau dia masih terikat sama, kan ada ketentuannya nih, terikat sama ikatan dinas atau enggak, bahwa si karyawan masih terikat pada PKWT, itu artinya masih ada ikatan dinas. Ikatan dinas itu, Bapak Ibu, maksudnya adalah dia terikat secara resmi dalam sebuah perjanjian dengan dinas atau dengan perusahaan tempat dia bekerja. Dia nggak boleh keluar untuk waktu tertentu dan sebagainya. Maka PKWT itu seharusnya bisa diartikan sebagai bagian dari ikatan dinas tadi, karena PKWT-nya kan harus diselesaikan nih 2 tahun, dia baru jalan 1,5 tahun, kemudian dia mengundurkan diri. Pada saat si Denny karyawan mengundurkan diri, Pak, saya mau resign, ya buat surat pengunduran diri. Maka sebenarnya Denny itu sedang menjalankan pasal mengundurkan diri dalam PHK, bukan menjalankan pasal 62 yang mengakhiri PKWT karena selesai jangka waktu, sebelum selesai jangka waktu. Karena yang diserahkan Denny adalah surat pengunduran diri. Kalau misalkan si Denny ingin menjalankan pasal 62, memutuskan hubungan kerja PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu, maka si surat yang diberikan bukan surat pengunduran diri, penghentian PKWT. Nah, tinggal pada saat si Denny sebagai karyawan mengajukan surat pengunduran diri, perusahaan harus menjawabkan setuju apa nggak setuju. Nah, perusahaan boleh nggak setuju. Dalam beberapa kasus, sepanjang syaratnya tidak terpenuhi, maka perusahaan punya hak untuk tidak setuju. Meskipun pasal mengundurkan diri ini adalah hak vetonya si karyawan, gitu. Tetapi kalau perusahaan tidak setuju karena ada syarat yang masih belum terpenuhi, salah satunya adalah masih terikat ikatan dinas, dia belum bebas, maka perusahaan harus menyampaikan. Nggak boleh dan perusahaan nggak setuju, sehingga si Denny kalau mau mapat resign, terus dia langsung pergi begitu saja, maka larinya dia kepada apa? Mangkir, ya kan? Mau dilarikan ke mangkir bisa, mau dilarikan ke
Berarti si Denny memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT. Pakai sana, kirimkan suratnya. Kamu punya kewajiban membayar setelah kontrak dan berikan surat suratnya kepada si karyawan itu, sampaikan kamu punya hak sekian, tapi karena kamu juga punya kewajiban sekian, maka dikompensasikan sehingga perusahaan nilainya sekian harus dibayarkan pada tambahan sekian. Deal or no deal? Deal. Jadi begitu ya Pak ya, gitu. Bukan berarti kalau mangkir dia nggak punya kewajiban enggak. Kalau dia mangkir ini artinya kalau misalkan tadi kasusnya si Denny itu terus kabur aja, dia ngajuin surat pengunduran diri nggak setuju perusahaan terus dia kabur, nah perusahaan tinggal pilih kan. Kalau perusahaan mengatasi itu dengan mengatasi kaburnya Denny dengan mangkir, maka berarti perusahaan memilih menggunakan pintu mangkir. Kalau pintu mangkir ya perusahaan nggak bisa nuntut uang sisa kontrak. Tapi kompensasi PKW itu tetap ada, karena dia sebelumnya kan seharusnya PKW. Ya kan? Maka kalau perusahaan pengen tanda kutip menghukum si Denny, membuat jerat, maka tadi jangan larikan kepada mangkir kalau Denny lagi PKWT. Jangan larikan ke mangkir itu kayak gini. Jangan dibuat, jangan diikuti prosedur mangkir. Buat panggilan 1, 2, enggak. Jadi kita langsung main ke pasal 62. Ini yang jarang juga terjadi. Ya, karyawan lagi PKWT, kemudian dia mangkir, perusahaan sebagian besar itu selalu melarikannya kepada mangkir. Langsung dibuat surat panggilan pertama, panggilan kedua, dan sebagainya. Artinya perusahaan mengamini pintu mangkir, pintu PHK mangkir. Gitu. Nah, jarang sekali saya temukan, hampir nggak ada saya temukan perusahaan yang tidak menggunakan pintu mangkir, tapi langsung main ke pasal 62. Menghentikan kontrak sebelum waktunya. Bisa. Ya. Kalau pakai pasal 62 gimana? Ya jangan bikin surat panggilan, langsung bikin surat pemberitahuan. Kamu memutuskan kontrak dengan tidak hadir di tempat kerja, bla 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 dan sebagainya. Ya, begitu. Kurang lebih. Sebenarnya bukan nggak fair, tapi pemahaman kita. Ya. Demikian Bapak Ibu yang